Kembali di Berita TVmu, pemirsa, Wakil Ketua KPAI Rita Pranawati sampaikan hasil pengawasan penerapan pembelajaran jarak jauh yang ternyata mendapatkan 213 pengaduan oleh siswa soal penugasan guru yang dinilai berat dan menguras energi dan kuota internet. Dan berikut penuturan selengkapnya. Yang pertama adalah bagaimana pandangan KPAI terkait banyaknya laporan murid karena beratnya tugas sekolah yang diberikan saat study from home. Menurut kami KPAI tentu menyayangkan masih adanya praktek-praktek study from home yang memberatkan siswa. Tetapi kami memahami bahwa ini adalah bagian dari proses adaptasi. Namun demikian tentu ini sudah harus berubah karena semua guru harus menyadari bahwa situasi ini adalah situasi darurat, situasi yang tidak biasa. Anak-anak yang biasa bermain kemudian harus ada di rumah dengan kondisi dan fasilitas yang sangat beragam dan juga dukungan orang tua yang beragam. Kami mendapatkan beberapa informasi terkait laporan yang masuk ke KPAI sekitar 213 sampai dengan 3 minggu berjalannya working from home. Di antaranya terkait dengan beban sekolah yang cukup berat dengan pengerjaan waktu yang pendek, kemudian juga banyaknya tugas untuk merangkum bab dan menyalin soal, dan itu menurut saya tidak harus menyalin ulang. Kemudian juga jam belajar sekolah yang kaku, tidak memiliki fasilitas dan juga kuota internet karena kepala keluarganya juga kesulitan, dan juga fasilitas. Saya kira terkait dengan kondisi ini tentu apalagi hari kemarin ya Presiden sudah menetapkan bahwa ini merupakan bencana nasional, maka kemudian pembelajaran jarak jauh ini pun dilakukan dalam situasi darurat, sehingga kondisinya tidak bisa sama dengan kondisi ketika anak-anak berada di kelas dan guru mengajar secara formal langsung bertemu murid-murid di kelas. Guru harus inovasi bagaimana kemudian murid-murid kita belajar. Tidak semuanya harus daring formal seperti itu, karena juga mengingat kemampuan keragaman orang tua. Di Jogja misalnya salah satu SD itu hanya berjalan belajar daring itu minggu pertama, karena setelah itu orang tua tidak memiliki kemampuan untuk membeli pulsa. Begitu juga misalnya keterbatasan gawainya yang bisa dipakai oleh beberapa orang. Mungkin ada yang orang tuanya bekerja membawa gawai sehingga tidak kemudian anaknya bisa menggunakan gawai. Di sini kemudian memang dibutuhkan kearifan dari guru, kemudian juga berkoordinasi dengan guru-guru yang lain yang mengajar di kelas yang sama sehingga bebannya tidak bertambah. Selain itu, KPAI juga menghimbau kepada dinas-dinas, kemudian juga Kemendikbud untuk memberikan edukasi, sosialisasi kepada guru bahwa kurikulum yang ada, karena kita situasinya darurat, tentu tidak bisa dipaksakan sama persis dengan situasi yang normal. Belum lagi nanti kalau misalnya pelajaran tertentu yang orang tuanya juga tidak bisa mengajarkan, dengan pengajaran formal saja anaknya belum mampu mengerjakan sehingga membutuhkan tangan lain. Ini juga menjadi bagian yang penting. Nah, kemudian terkait dengan bagaimana pembelajaran sebaiknya tadi, tentu proses pembelajarannya harus menyenangkan dan tidak membawa stres ya. Jadi memang menyenangkan buat anak. Kita pahami juga psikologis anak yang boring, bosan, tidak ketemu teman, itu menjadi bagian yang prinsipnya belajar ini menyenangkan, kemudian melihat kondisi siswa. Apalagi nanti akan ada ujian kenaikan kelas, ini juga harus dipertimbangkan betul bahwa itu sesuai dengan kondisi siswa. Kemudian kita juga menyampaikan bahwa terkait dengan proses pembelajaran ini bisa sangat beragam. Misalnya bagi anak didik yang kemudian tinggal di daerah yang remote misalnya, apa yang dia bantu kepada orang tua itu juga bagian dari proses pendidikan jarak jauh yang dijalani. Saya kira guru tidak bermaksud ya untuk bersaing-saing memberikan beban kepada siswa. Ini juga proses adaptasi bagi guru.
Tapi bagaimana kemudian karena kita juga belum tahu sampai kapan proses pembelajaran jarak jauh ini berlangsung, diperkirakan juga sampai kenaikan kelas, maka guru harus bersinergi dengan guru-guru yang lain, kepala sekolah memimpin rapat sehingga beban kepada siswa tidak banyak dan menimbulkan beban psikologis bagi anak, tetapi juga membuat proses pembelajaran yang menyenangkan. Saya kira ini menjadi bagian yang penting dari proses pembelajaran.